sepertinya di bawah Kementerian Agama ya. Karena saya banyak hibah yang saya geluti itu adalah dihibah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau hibah di Kementerian Agama itu dulu saya pertama kali dapat hibah itu tahun 2009. Pada waktu itu saya masih belum selesai S2. Kemudian saya terakhir dapat hibah di Kementerian Agama itu tahun 2018. Dan setelah itu saya lebih fokus melaksanakan hibah penelitian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas saya sebagai selain dosen, saya juga sekarang di Reviewer Dewan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian sekarang ada di reviewer di Matching Fund, itu adalah hibah yang baru 3 tahun berjalan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu hibah yang sekarang grant terbesar dananya di kementerian. Kemudian juga di hibah program kompetitif Kampus Merdeka. Nah, nanti saya akan coba memperlihatkan beberapa peluang hibah yang bisa kita ambil di beberapa kementerian. Hibah dikti, kalau kita melihat ini pasti yang di bawah Bu Rika ini pasti sudah hafal ini, namanya BIMA. Ini adalah sekarang sistem yang digunakan untuk mengakses hibah di bawah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kalau dulu di Simliptamas kita mengenalnya, sekarang sudah berubah ke sistemnya menjadi BIMA. Jadi di kementerian sekarang sudah nama wayang semua ya. Ada Bima, ada Sinta, ada Rama, ada Arjuna, ada Garuda, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hibah yang setiap tahun diberikan oleh Direktorat DRPM, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hibahnya adalah menawarkan banyak skema. Ini adalah skema-skemanya. Jadi dari hibah dosen pemula, jadi hibah dosen pemula ini biasanya diberikan kepada kampus yang klasternya masih madya ataupun binaan. Tapi kalau klasternya sudah utama maupun unggul, maka dia tidak bisa mengakses hibah dosen pemula dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hibah ini biasanya dananya masih di bawah, dia masih 15 juta sampai dengan 10 juta. Dan ini adalah sangat baik buat meningkatkan profil kita dan rekam jejak kita sebagai peneliti. Maka ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian ada juga hibah dosen kompetitif nasional. Ini sudah tingkatnya lebih tinggi. Sekarang saya sedang menjalankan yang ini, kompetitif nasional. Itu adalah multi years biasanya di kementerian. Kalau di Kemendikbud dengan Kemenak itu bedanya, kalau di Kemendikbud itu banyak hibah yang multi years. Kalau di Kemenak itu banyak yang monotahun ya, Pak Angga ya. Nah, kalau yang saya sekarang di hibah kompetitif nasional itu dari tahun 2000 dan sekarang masuk tahun ketiga, tahun 2023 ini. Kemudian ada hibah penelitian unggulan perguruan tinggi. Ini adalah diberikan kepada klaster perguruan tinggi yang sudah masuk kategori unggul ataupun mandiri. Jadi di sini adalah PDU-PD, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi namanya. Ada juga penelitian PT-UPT, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Jadi ini adalah kampus diberikan kebebasan oleh kementerian untuk memilih reviewernya sendiri, satu dari internal, kemudian satu dari eksternal. Maka peluang untuk memenangkan hibah itu juga sangat tinggi. Kalau kampus kita sudah klaster mandiri di kementerian, maka kita akan diberikan dana hibah yang sudah pasti sekitar beberapa miliar untuk tiap kampusnya. Kemudian ada juga hibah kolaborasi internasional, tetapi sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak dibuka di kementerian. Dan ini adalah banyak sekali skema-skema hibah yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang setiap tahunnya pasti dibuka.
Syaratnya adalah yang pertama adalah tentunya dosen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki NIDN, kemudian usulan melalui Simriktamas Kemendikbud atau BIMAS sekarang, kemudian kuota usulan itu disesuaikan dengan dalam kuota usulan adalah 2, jadi sebagai ketua dan 1 anggota, atau juga nanti disesuaikan dengan H-index kita berapa. Kalau kita memiliki H-index yang tinggi di Scopusnya, misalkan kita ini kita 4, maka biasanya itu kita diberikan keleluasan oleh kementerian untuk mengajukan 4 judul penelitian. Kemudian kuota khusus dapat mengajukan perusulan dengan persyaratan khusus. Nah, tadi ini adalah H-index. Kemudian tidak perlu ini dijelaskan. Nah, itu adalah hibah yang pertama yang bisa kita akses dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di RPM. Nah, yang kedua adalah hibah matching fund. Hibah matching fund ini adalah sudah sekarang masuk tahun ketiga kalau salah ya, tahun keempat 2020, 2021 dan tahun 2003. Hibah ini adalah berbeda dengan hibah yang diberikan oleh DRPM. Jadi kalau DRPM itu dia memberikan hibah masih akademik riset. Tapi kalau dalam matching fund ini bukan akademik riset lagi. Jadi kita sudah tidak bisa melakukan riset, misalkan analisis masalah, penelitian dasar, itu sudah bukan ranahnya matching fund lagi. Karena matching fund itu adalah memberikan dana yang besar kepada peneliti untuk mengkomersialisasi penelitian yang dilakukan. Jadi risetnya lebih kepada komersialisasi dan juga kita bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita tidak bisa melakukan riset sendiri. Nah, kalau di RPM tadi kan kita bisa melakukan riset sendiri tanpa mitra kalau yang dasar. Kalau terapan harus ada mitranya masyarakat, tapi kalau matching fund itu dia harus dengan mitra dunia usaha dan dunia industri. Untuk tahun ini, tahun 2023, ini sudah ditutup tanggal 31 Januari kemarin. Sekarang kita masih masuk seleksi fitting, kemudian nanti setelah itu adalah verifikasi kelayakan dari proposal yang diajukan. Nah, alurnya kalau pengajuan hibah matching fund ini, dia adalah pertama kali kita mendaftarkan di kedaireka.kemendikbud.id. Itu adalah tahapannya adalah yang pertama adalah evaluasi kelayakan proposal awal. Jadi evaluasi proposal awalnya itu hanya 4 halaman saja. Jadi dia hanya memuat rumusan masalah, kemudian inovasi yang dikembangkan, kemudian urgensi dari inovasi yang dikembangkan. Nah, kemudian itu kita upload di Kedaireka. Nanti setelah itu akan dievaluasi kelayakan dari proposal awal yang kita ajukan. Langsung kalau mau bisa di turunan. Boleh. Enggak harus. Mohon ini untuk di mute, tolong di. Oke. Kemudian setelah proposal awal kita 4 halaman, itu kita ajukan ke Kedaireka dengan mitra kita bersama-sama. Kemudian nanti akan diwawancarai apakah inovasi itu memang layak untuk dikembangkan. Maka apabila layak, maka kita akan diberikan kesempatan untuk membuat proposal yang lengkap sebanyak 9 halaman. Kemudian setelah itu dievaluasi oleh para reviewer. Kemudian setelah dievaluasi, maka diverifikasi kelayakan dari proposal yang diajukan. Jadi kalau di matching fund itu memang nanti harus akan diverifikasi inovasinya itu apa, kemudian mitranya itu ada atau tidak ada. Nah, itu adalah yang paling utama daripada hibah matching fund. Skema dalam matching fund itu ada skema A dan ada skema B namanya. Jadi ada skema A itu adalah yang pertama kita bisa memilih skema ini.
Yang pertama adalah hilirisasi inovasi hasil riset untuk tujuan komersialisasi. Nah, artinya kalau kita memilih A1 ini tentunya bahwa kita sudah memiliki riset sebelumnya dan tinggal kita komersialisasikan. Jadi kalau saya misalkan pengembangan alat edukasi pendidikan, maka saya bekerja sama dengan salah satu Dudi yang memang komitmen dan konsis untuk mengembangkan hasil riset saya. Nah, itu adalah kita memasuk ke dalam kategori A1. Kemudian yang kedua, kalau kita memilih skema yang kedua ini adalah hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan Dudi. Hilirisasi kepakaran untuk menjawab kebutuhan Dudi. Semisalkan ada dunia industri dan dunia usaha dan dunia industri itu mereka ingin mengembangkan sesuatu, misalkan ingin mengembangkan alat untuk pendeteksi COVID misalkan. Nah, ada perusahaan Bio Farma misalkan di Bandung, kemudian di Fakultas Kedokteran Unisba ada tenaga ahlinya waktu itu kan. Nah, maka Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan Bio Farma untuk mengembangkan alat itu. Nah, ini adalah masuk dalam kategori A2. Kemudian A3 itu adalah pengembangan produk inovasi bersama Dudi Mitra. Nah, kalau ini adalah Dudi dan perguruan tinggi memang memiliki ide yang sama, kemudian bersama-sama mengembangkan produk tersebut. Sedangkan yang keempat adalah peningkatan TKDN atau produk substitusi impor melalui proses. Nah, di sini adalah semisalkan selama ini kita impor tusuk gigi dari Cina misalkan. Nah, kemudian kita ingin membuat agar kita tidak impor lagi tusuk gigi dari Cina itu, maka kita membuat barang yang sejenis. Maka ini adalah masuk dalam kategori A4. Kemudian skema yang kedua, ini adalah skema kemitraan pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan. Ini masuknya dalam kategori B1 dan B2. B1 itu adalah penyelarasan persoalan yang ada di masyarakat. Jadi misalkan kalau di masyarakat ada permasalahan untuk meningkatkan ekonomi produktif, tetapi masyarakat itu tidak menjadi mitra. Mereka adalah menjadi masyarakat penerima manfaat dari kegiatan yang kita lakukan. Mitranya tetap Dudi. Itu bedanya dengan pengabdian kepada masyarakat ya. Kalau pengabdian kepada masyarakat kan mitranya masyarakat. Tapi kalau dalam matching fund, masyarakat itu adalah sebagai penerima manfaat dari kegiatan yang kita lakukan. Mitranya tetap Dudi. Jadi mitra dalam matching fund itu adalah lembaga yang memberikan investasi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Kemudian B2, ini adalah penyelesaian persoalan yang ada di instansi pemerintah. Misalkan contohnya begini, di Jakarta sering terjadi banjir misalkan. Kemudian gubernur ingin laporan cepat dari masyarakat. Maka gubernur mengatakan, saya ingin dibuatkan aplikasi nih, biar ketika ada banjir di daerah mana langsung masuk ke saya. Kemudian ada perguruan tinggi yang menerima itu, nah maka itu bisa dikerjasamakan antara perguruan tinggi dengan pemerintah, membuat sebuah aplikasi. Sehingga nanti harapannya dari yang B2 ini, aplikasi yang sudah dibuat itu bisa diduplikasi di pemerintahan yang lain. Nah, ini adalah skema-skema yang ditawarkan dalam hibah matching fund. Jadi ada A1 sampai dengan A4, kemudian B1 sampai dengan B4. Persyaratan umumnya adalah dosen tentu berasal dari perguruan tinggi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik dia pendidikan akademik maupun vokasi. Yang kedua adalah memiliki NIDN. Yang ketiga adalah terdaftar di Kedai Reka. Jadi kalau kita mau mengakses matching fund ini, kita harus mendaftarkan dulu di Kedai Reka. Jadi di Kedai Reka itu kita bisa menawarkan riset kita apa, ataupun kita mengambil
eh, peluang yang ditawarkan oleh orang lain untuk kita bekerja sama dalam riset. Maka ini adalah sebuah bentuk riset yang sangat luar biasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengusulnya ini juga sangat hampir sama persyaratan. Jadi dalam usulan riset itu biasanya pasti ada rekam jejak pengusul maupun rekam jejak mitra. Jadi kalau saya dalam riset saya terkait dengan pendidikan, maka saya harus mengusulkan terkait dengan pendidikan. Karena nanti di dalam ketika kita mereview, misalkan saya bidang pendidikan, kemudian saya mengusulkan tentang pengolahan teknik membuat mesin sampah, maka itu pasti tidak akan relevan antara kemampuan yang saya miliki dengan riset yang akan saya ajukan. Maka pasti akan tertolak risetnya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan adalah struktur proposal awal. Jadi proposal awal itu hanya dalam 4 halaman. Dia menyampaikan rumusan masalah, kemudian inovasi yang diusulkan, kemudian bagaimana manfaat dan dampak dari inovasi yang dikembangkan. Jadi sangat singkat sekali, tidak perlu tebal-tebal. Kemudian kita upload di kedaireka.id. Kemudian setelah dinyatakan lulus di tahap awal itu, maka kita membuat proposal lengkap sebanyak 9 halaman. Nah, ini adalah struktur dari proposal yang disebutkan. Jadi juga sangat singkat juga rencana pengelolaan program, sumber daya dan jadwal, ini hanya 9 halaman. Kemudian profil mitra, ini sangat menentukan profil pengusul dan profil mitra yang akan menjadi penilaian khusus. Kontribusi mitra dalam riset matching fund ini adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Jadi minimal 1:1. Artinya begini, jadi kalau kita mengajukan, misalkan saya mengajukan riset saya itu 1 miliar ke Dikti, maka mitra saya harus menyiapkan uang juga sebanyak 1 miliar. 1 miliar itu bisa dalam bentuk in cash maupun in kind. Jadi dari Dikti itu adalah dana maksimal 1, dari Dudi itu adalah dana minimal 1 itu. Jadi kalau misalkan Dudi ada yang ingin memberikan dana 2 miliar, itu bisa. Nah, selama ini kalau kita selama mereview itu, memang ada beberapa Dudi yang sanggup mengeluarkan dana riset sampai ada yang 2 miliar, ada sampai 3 miliar. Itu adalah memang sudah ada kerjasama antara perguruan tingginya dengan Dudinya. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa dana in cash-nya untuk kategori skema tadi itu minimal 25%. Jadi kalau dia mengajukan 1 miliar, maka Dudinya itu in cash-nya sebanyak 250 juta. Yang 750 jutanya itu bisa in kind. Tapi kalau skema B tadi yang diajukan, maka dana in cash yang disiapkan oleh mitra itu adalah sebanyak 10%. Jadi kalau dia dari 1 miliar yang diajukan, maka in cash-nya adalah 100 juta, kemudian 900 jutanya itu adalah in kind yang diberikan oleh mitra. Nah, ini adalah kontribusi pihak mitra yang menjadi persyaratan dalam hibah matching fund. Jadi minimal 1:1. Peluang hibah berikutnya, kalau ini adalah hibah LPDP. Hibah LPDP itu kalau nggak salah ada bisa 3 kementerian ya, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kemenak juga bisa. Ini juga dananya lumayan besar. Sekarang masih buka nih, hibah ini masih dibuka. Kalau LPDP ini memang waktunya cukup 1 tahun ya. Kalau kita kontrak bulan Desember tahun lalu saya dapat itu kontrak tahun 2000 Desember tahun 2021, maka dia akan berakhir pada Desember 2022. Jadi kita full melaksanakan riset itu dalam 1 tahun. Kemudian dana yang ditawarkan juga lumayan besar. Dia sudah M-an dia. Namun dalam riset LPDP ini memang kita harus setiap bulan kita harus melaporkan progres dari kegiatan yang kita lakukan, dari pendanaan, kemudian dari luaran yang kita janjikan dari riset kita. Ini banyak skema-skemanya.
Kalau saya yang pernah mengikuti adalah mandatory ini yang pernah saya ikuti. Kemudian selain LPDP, ada juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu adalah hibah pendidikan khusus. Ini namanya hibah Pensus. Kalau nggak salah ini sudah 3 tahun berjalan. Jadi hibah Pensus itu adalah hibah pendidikan khusus. Kalau kita di kampus ada anak berkebutuhan khusus, maka kita bisa mengembangkan inovasi pembelajaran dan teknologi bantu. Jadi ada 2 skema dia. Jadi satu kita mengembangkan inovasi pembelajaran, yang kedua adalah mengembangkan teknologi asistif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya sudah 3 tahun ikut ini. Jadi kalau kita ada satu mahasiswa di kelas kita, anak yang misalkan lamban belajar, maka kita memiliki peluang untuk mengajukan hibah ini. Kita kembangkan misalkan pembelajaran project based learning untuk anak itu bisa. Atau teknologi bantu, karena saya juga punya mahasiswa tunanetra di kelas, maka tahun yang lalu saya mengembangkan MLS untuk anak tunanetra. Jadi bagaimana bahan ajar yang kita submit di e-kuliah itu dia bisa aksesibel buat anak-anak tunanetra. Dan banyak sekali juga peluang-peluang yang bisa dilakukan baik dari inovasinya maupun dari teknologi asistifnya untuk hibah Pensus ini. Nah, biasanya dia dibuka di sekitar bulan Maret, April, dan Mei. Sebentar lagi bulan Maret, insya dia akan dibuka. Kemudian ada lagi hibah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namanya sekarang adalah Program Kompetisi Kampus Merdeka. Ini juga sudah masuk tahun ketiga. Ini adalah PKKM namanya. Jadi untuk memfasilitasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, pemerintah membuka hibah ini. Hibah ini adalah dibuat liga, namanya Liga 1. Itu adalah buat perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa lebih dari 15.000. Maka dana yang disiapkan adalah 2 miliar per tahun. Kemudian Liga 2 itu adalah perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa 5.000 ke atas, maka dana yang disiapkan adalah 1,5 per tahun. Itu per prodi ya, bukan per. Jadi kalau saya misalkan kalau yang Liga 1 itu adalah maksimal mengajukan 5 prodi. Jadi kalau 5 prodi, ya satu prodinya 2 miliar, berarti kalau 5 itu berarti itu adalah berapa miliar ya? 10 miliar ya. Kemudian kalau Liga 2 itu adalah maksimal 3 prodi. Satu prodi bisa mengajukan dananya adalah 1, miliar. Berarti sekitar 4,5 miliar. Kemudian Liga 3 ini adalah perguruan tinggi yang jumlah mahasiswanya di atas 3.000. Ini dananya juga yang disediakan adalah 1 miliar per prodi per tahunnya. Dan hibah ini adalah diberikan untuk 2 tahun, multi years. Jadi hibah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih banyak dia multi years. Jadi lebih berkelanjutan dibandingkan monotahuan. Dan hibah ini juga sifatnya adalah regional. Jadi dia tidak langsung kompetitifnya secara nasional. Misalkan ada 3 regional yang dibagi, ada regional 1, regional 2, dan regional 3. Regional 3 itu, regional 1 itu adalah misalkan saya Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta. Di situ ada perguruan tinggi yang besar. Kemudian nanti regional 3 itu daerah timur, daerah NTT, daerah Papua, daerah Maluku. Nah, jadi kompetitifnya itu adalah fair, tidak perguruan tinggi yang di regional 3 dia berkompetisi dengan perguruan tinggi yang ada di regional 1. Maka penilaiannya pun skornya nanti akan berbeda dengan regional 1 dengan regional 3. Ini juga sangat peluangnya juga sangat besar sekali. Kemudian di kementerian juga ada hibah namanya ada prototype. Ini juga baru, jadi ini adalah lebih kepada riset terapan. Dan masih banyak lagi kalau kita buka di web Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu penawaran hibah-hibah yang ada.
Ini satu lagi yang saya sampaikan, ini adalah hibah dari Torai Foundation. Ini juga dari Indonesia, ini buat orang-orang pendidikan biasanya. Hibah ini tidak terlalu besar dananya, dia 35 juta sampai 50 juta. Tapi ini adalah salah satu hibah yang bergengsi, karena masuknya agak susah. Kita bisa bersaing dengan orang-orang dari perguruan tinggi yang lumayan baik biasanya. Ini adalah Torai Foundation. Nah, itu adalah sekilas beberapa peluang hibah yang bisa kita akses di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun nanti ada beberapa hibah yang lainnya yang bisa kita akses. Misalkan kalau dari luar negeri itu yang Toyota Foundation itu juga dari Jepang, itu biasanya di bulan-bulan ini juga akan dibuka. Tapi kita itu peluangnya juga sangat besar sekali. Kalau tips dan strategi dari saya, yang pertama itu adalah kita harus menyusun roadmap penelitian kita. Jadi kita itu sudah harus membuat roadmap dulu. Misalkan dalam 5 tahun ke depan, riset saya ini dalam bidang apa yang akan saya tekuni. Jadi jangan sampai kita seperti gado-gado. Ada orang risetnya gender, kayak Pak Angga tadi, kita ikut gender. Ada orang risetnya terkait ekonomi, kita ikut. Itu tidak bagus gitu, karena kita tidak memiliki rekam jejak yang baik. Nanti kalau di dikti itu akan menjadi penilaian. Semakin spesifik bidang interest riset kita, maka rekam jejak kita semakin baik. Maka misalkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, saya sudah memiliki rekam jejak riset saya apa tahun 2020, 2021, 2003, 2004, 2005. Karena dalam setiap proposal dikti itu kan di bab 2-nya itu kita selalu akan disampaikan state of the art, yang kedua adalah roadmap penelitian. Jadi kalau kita harus konsisten dengan roadmap itu. Nanti reviewer akan melihat roadmap-nya, kemudian juga akan melihat publikasi yang telah terbit di profil kita, sesuai atau tidak. Yang kedua adalah menulis di jurnal nasional terakreditasi dan internasional. Jadi maksudnya kita menulis adalah untuk memperbaiki rekam jejak kita. Karena di dikti itu salah satu bentuk penilaian adalah berapa kita memiliki jurnal internasional berakreditasi, itu skornya ada. Berapa kita memiliki jurnal nasional terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 5, 6 gitu. Berapa kita memiliki kekayaan intelektual, berapa kita memiliki buku yang ber-ISBN. Itu ada penilaian dalam reviewnya seperti itu. Dan rekam jejak itu 25 sampai 30%. Artinya kalau kita memiliki rekam jejak yang baik, itu sudah memiliki kontribusi 30% terhadap proposal yang kita ajukan. Sudah lumayan kan? Kemudian yang ketiga, mencari informasi terkait dengan hibah, tim penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi kita harus tahu mana lembaga yang memberikan hibah. Kementerian Pendidikan Kebudayaan misalkan, dari LPDP, BKKBN, kemudian BRINS, kemudian Torai, dan lain sebagainya. Kita harus tahu mana saja lembaga yang pemberi dana hibah itu. Kemudian setelah itu kita pelajari buku panduan yang mereka keluarkan. Kita baca dengan semaksimal mungkin. Karena membaca buku panduan itu adalah wajib hukumnya. Itu kitab sucinya dalam menulis proposal. Karena seleksi proposal itu tidak langsung substansi, jadi dia administrasi baru substansi. Kalau kita administrasinya gagal, sebaik apapun proposal yang kita tulis, maka dia tidak akan lolos kan. Misalkan dalam kalau di Kemendikbud itu biasanya lebih kepada penulisannya itu fun cover style gitu kan. Ketika kita menulis proposal, misalkan kita menulis cara pengutipannya itu masih menggunakan apa, secara otomatis itu langsung tertolak dia, artinya tidak lolos. Nah, itu adalah hal-hal yang kecil tetapi dia sangat substansi. Nah, ini membaca dan memahami panduan dengan baik.
Kemudian membaca hasil riset yang artikel-artikel ilmiah untuk mencari inspirasi. Nah, kita juga sempatkan waktu untuk membaca karena setiap kali kita monitor riset pasti kita harus juga melihat state of the art. Riset terdahulu itu apa yang sudah dilakukan oleh orang lain dan novelty dari riset yang akan kita lakukan. Itu adalah novelty yang selalu ditanyakan. Kemudian kalau kita punya ide, kita catat gagasan itu, kemudian menulis proposal sejak dini. Orang-orang yang rajin menulis yang dapatkan IBA itu biasanya dia tidak SKS, tidak sistem kebersemalam. Mereka biasanya sudah memiliki proposal sudah jauh hari. Jadi proposal yang sudah ditulis itu kemudian dibaca, didiskusikan dengan rekan-rekannya. Itu biasanya sudah lolos, yang bisa lolos. Kalau orang yang baru lolos, yang sering tidak lolos itu kalau saya perhatikan proposalnya dalam kebersemalam. Jadi kadang-kadang kalau lolos alhamdulillah, ya begitu hasilnya. Jadi dari sejak dini kita harus sudah siapkan proposal kita. Kemudian berani untuk mensubmit dan tidak takut gagal. Jadi gagal dalam pengajuan proposal itu hal biasa. Saya juga kadang-kadang berkali-kali gagal, ada yang sekarang diajukan ke DP, ada yang gagal risetnya, tapi tiba-tiba diajukan ke LPDP, dia lolos. Nah, gitu. Kan itu tergantung subjektivitas reviewer kan. Maka kita harus berani mencoba dan juga boleh. Kalau nggak boleh lewat jendela aja. Proposal yang kita ajukan. Kemudian berani mencoba kembali apabila gagal dan serta memperbaiki proposal tadi. Kalau kita gagal sekali, jangan putus asa, tapi kita perbaiki kembali apa kekurangannya, kemudian kita perbaiki kembali sehingga kita tarik proposal itu bila satu pintu tertutup, kita jangan fokus pada satu pintu yang tertutup. Kita harus yakin bahwa apabila satu tertutup maka dia akan terbuka pintu-pintu yang lain. Kemudian setelah usaha maksimal baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah merupakan tips dan strategi yang juga saya lakukan dalam menulis proposal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sharing pada pagi ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, mohon untuk yang tidak terlibat langsung dalam diskusi sementara ini atau acara ini di mute ya. Mohon Ibu Sandri ya, supaya nanti tidak noise-nya tidak sampai mengurangi kerusuhan kita. Sekali lagi, host tolong di mute. Naik sepeda motor mungkin ini, Pak. Ya, hostnya tolong. Oke, ini sedikit lagi. Untuk host mohon maaf itu di mute ya. Kita mute? Iya, Kak Sophie, kita mute enggak itu? Biasanya dari host bisa di mute. Ya bisa ya, Mas Ana, bisa bantu mute kan Mas Ana? Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bang Dokter yang merupakan uang juga tips yang begitu inspiratif bagi kita. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa agenda ini akan dilanjutkan dengan kegiatan riset kolaboratif dengan anggota kampus, kemudian dan tak kalah penting nanti ada pendampingan besar. Semoga nanti Bang Alham, Pak Angga dengan segudang pengalamannya bisa memberikan pendampingan kita dan membersamai kita
agar bisa lolos dalam proposal kita. Oke, tidak berlama kata kita sambut pembicara yang tak kalah kerennya pada pagi hari ini, yakni siapa tadi ya? Rangga, Pak. Rangga Teli. Silakan Rangga, kami persilakan. Terima kasih. Host mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian ya, karena sebetulnya belum pantas ya, tapi karena memang ingin untuk berbagi pengalaman bersama, maka ya saya paksakan diri untuk membuat slide ini gitu kan. Mungkin targetannya ya minimal untuk Bapak Ibu sekalian yang masih mahasiswa atau yang masih pemula bisa memberanikan diri untuk menulis penelitian ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana membuat judul penelitian ya. Karena judul penelitian ini kan etalasenya gitu kan, perwajahan penelitian kita kan dilihat dari judul, makanya judulnya harus powerful begitu ya, judul yang galak menggigit, nah, kayak gitulah kira-kira gitu. Baik, rumus mendasar dari membuat judul Bapak Ibu sekalian ini sangat sederhana sekali. Jadi ada 3 komponen yang harus kita ingat. Satu, objek formal plus objek material dan konteks. Nah, tidak lepas dari itu. Apa objek formal itu? Objek formal itu konsep yang kita tawarkan terhadap apa? Terhadap objek material atau fenomena yang kita teliti. Ya. Nah, lalu fenomena itu apa? Nah, kan gitu kan. Kadang-kadang kan seringkali di perkuliahan mungkin hanya sekedar mengingatkan kembali ya. Fenomena itu apa? Nah, fenomena ini adalah gejala-gejala sosial yang mengandung CCTE. Nah, ini ya, pertama kontroversi ya. Apa yang terjadi perubahan perilaku mahasiswa setelah deradikalisasi perilaku mahasiswa di kampus, kemudian kemajuan yang terjadi di lembaga pendidikan dan sebagainya ya. Atau change or transformation, itu polemik ya, polemik penerapan perda syariah, polemik penerapan aturan Basnas dan sebagainya misalnya begitu. Intinya adalah polemik bisa terjadi apa saja. Yang ketiga, tren ya, penurunan atau peningkatan statistik kekerasan, statistik ekonomi, statistik zakat misalnya kalau Pak Budi Solihin dan sebagainya ya. Yang keempat, emergensi atau krisis, ancaman ya. Ada perumahan syariah di kota, ada segregasi sosial misalnya begitu. Ini bisa diangkat. Nah, yang ketiga adalah keterangan, konteks. Kita kaitkan fenomena itu dengan konteks apa. Nah, ini saya sudah buat oret-oretan 8 judul, mungkin Bapak Ibu yang ada yang tertarik silakan dilanjutkan, nggak apa-apa misalnya ini, atau dijadikan judul penelitian ya. Jadi saya membuat judul itu berkiblat pada jurnal Scopus atau jurnal WOS misalnya. Jadi kita nggak perlu mikir sendiri, susah itu kalau mikir sendiri membuat judul itu. Tapi kita belajar dari para sarjana-sarjana kelas dunia ya, yang sudah terbukti di Scopus misalnya. Belajarnya dari mana? Dari cara dia membuat kalimat, lalu kita kontekstualisasikan pada fenomena yang kita teliti. Misalnya ini, satu misalnya ya, yang saya beri ini ya, nah ini. Misalnya sekarang di Kemenak itu kan yang paling usum, yang paling banyak perhatian kan moderasi beragama ya. Moderasi beragama dikaitkan dengan era digital ya. Bahasa kerennya New Age nah, atau era Society 5.0. Nah, kita sebut konteksnya adalah era New Age. Nah, ini objek materialnya adalah moderasi beragama. Yang kita objek formalnya apa? Otoritas kiai atau netizen. Nah, ini kalau kita buat judul misalnya ngambil dari jurnal
Tan von Leyen, masa depan moderasi beragama di era New Age, mediatisasi dari perspektif otoritas kiai atau netizen. Atau dari versi yang lain kita rubah judulnya dengan yang sama, misalnya yang nomor 2 ini. Ini misalnya kita neliti di media sosial ya. Mediatisasi moderasi beragama versus radikalisme agama, konstruksi dakwah tokoh-tokoh agama moderat di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Nah, itu bisa aja kita teliti di ruang-ruang media sosial, atau kalau kita teliti di ruang fakta sosial seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini misalnya Bapak Ibu yang tinggal di Bekasi atau Jakarta ya, problem praktek moderasi beragama pada masyarakat urban. Wah, misalnya gitu kan. Kasus 212 di Jakarta dan Bekasi misalnya. Nah, ini contoh-contoh yang kita judul yang kita adaptasi dari struktur judul di jurnal-jurnal Scopus. Ya. Atau dalam keluarga misalnya ya. Dalam keluarga beda agama, bagaimana praktek moderasi beragama pada keluarga beda agama misalnya. Apa yang kita teliti, objek formalnya apa? Kontestasi identitas atau persaingan identitas dan ikatan primordialisme. Nah, makanya membuat penelitian itu harus mudah ya. Jadi membuat judul penelitian itu harus mudah agar dapat diselesaikan. Nah, membuatnya harus menghubungkan dua variabel X dan Y agar mudah dikerjakan dan bisa selesai dalam waktu 4 bulan misalnya. Nah, kenapa 4 bulan? Ya biar cepat cair gitu kan. Kalau nggak cair ya susah penelitian kan begitu ya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah misalnya ini kalau kita dari teks ya, tetap temanya tetap moderasi beragama, tapi misalnya kita ingin membuat semacam bahan ajar ya. Kalau kita buat judul nomor 6 ini misalnya rekonseptualisasi moderasi beragama dalam pembelajaran agama di madrasah, studi KMA nomor 184 tahun 2019. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mengembangkan studi literatur di nomor 6. Atau nomor 7 juga ini sangat mudah kita temui di lapangan ya. Misalnya toleransi dalam praktek moderasi beragama dalam relasi keluarga mu'alaf misalnya. Ini juga bisa kita melihat fenomena bagaimana relasi keluarga mu'alaf muslim ex-Kristen ketika dia mempraktekkan praktek moderasi beragama. Rasa sakit hati dari keluarga-keluarga yang ada saudaranya mu'alaf itu bagaimana? Misalnya begitu. Yang 8 ini misalnya ya, bentuk-bentuk resistensi institusional, ya, resistensi kelembagaan dalam pencegahan gerakan Islam transnasional. Nah, ini misalnya bagaimana Kementerian Agama mengkanter ya isu-isu transnasional di kalangan pegawainya, nah, kalangan PNS. Sekarang kan lagi marak itu kan screening tes moderasi beragama ya. Nah, itu bisa kita evaluasi atas penerapan KMA 93 tahun 2022. Nah, ini juga bisa nanti kalau Bapak Ibu sekalian mentok gagal di proposal, ya judul-judul ini bisa dijadikan judul jurnal kan gitu atau judul konferensi. Kalau mungkin nanti gagal lagi ya di tahun 2024 wah dinaikkan lagi ya gitu. Diperbarui updating datanya, updating konsepnya dan sebagainya. Jadi ini judul yang nggak mikir tapi judul yang kita ambil dari konsep-konsep sarjana dunia di jurnal-jurnal Scopus ya. Kalau ibu-ibu bingung, bapak ibu bingung cari jurnal Scopusnya, bisa cari di Simago ya. Sampai klik Simago misalnya ya. Akan muncul jurnal yang sesuai dengan relevansi keilmuan bapak ibu sekalian ya. Karena sekarang ini rezim menulis itu sudah berubah bapak ibu sekalian, sudah tidak lagi mengikuti rezim kemauan penulis ya, tapi otoritas dari para pengelola jurnal. Pada akhirnya penelitian pun outcome-nya pun juga akan harus terpublikasi dalam bentuk jurnal. Maka kita harus mengikuti tren-tren yang dikeluarkan oleh jurnal-jurnal ya. Misalnya Elsevier saja. Nah, Elsevier itu penerbit dari Amsterdam ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, itu setiap tahun tidak lebih dari 400.000 artikel itu diterbitkan Elsevier. Nah, ini kan ide-ide tulisan yang bisa kita serap dalam konteks di Indonesia kan gitu. Bahannya juga banyak. Ada 40.000 e-book yang diterbitkan oleh Elsevier. Jadi kita nggak perlu mikir pakai objek formal apa, cari yang ada di sini. Kita lanjutkan dalam konteks keindonesiaan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi bahan itu mengapa dikatakan jurnal karena dia terbitnya harian. Ya. Isu-isu itu yang kita adaptasi, misalnya kalau kita kelas pemula, bukan kelas yang sudah advance ya. Jadi lebih baik belajar yang kita istilahkan writing shortcut-nya atau jalan pintas nulisnya itu kita mengadopsi dari pemikiran para ahli tadi itu. Nah, oleh karena itu, ketika nulis yang ini juga yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian ini memulai menulis. Ya. All start is difficult. Ya. Jadi apa ya yang saya tulis setelah saya buat judul mau ngawalinya startnya di mana ya? Nah itu kadang-kadang kan bingung. Ya. Jadi mengawalinya kalimat pertama itu harus ciamik gitu kan, harus ciamik, harus membuat kalimat yang mengejutkan gitu. Nah, kalimat mengejutkan itu syaratnya ada dua ya, pakai data statistik atau pakai fakta literatur. Nah, jadi misalnya ya, moderasi beragama yang telah masif dilakukan pemerintah di satu sisi mampu menurunkan indeks intoleransi di berbagai macam kota. Namun intensitas kekerasan atas nama agama masih tinggi selama 4 tahun terakhir. Nah, misalnya begitu. Jadi kalimat endingnya itu dibuat galak begitu, masih menyisakan problematik yang besar. Ada 3 alasan utama mengapa intensitas toleransi di Indonesia masih sangat besar. 1 faktor struktural, 2 faktor kultural, 3 faktor dunia. Jadi pengalaman saya ya ketika reviewer itu kan waktunya sangat terbatas ya, kita bertarung dengan berbagai macam proposal yang lain ya, maka kalimat kita itu padat tapi menggigit. Nah, menggigitnya itu dibuat seperti itu. Jangan datar ya, jangan memulai pendahuluan karena ngomong moderasi beragama ngomongnya Indonesia terdiri dari negara berbagai pulau yang dihuni oleh suku-suku dan agama-agama yang tersebar di sekitar 17.000 pulau. Nah, itu terlalu lama ya, terlalu orang itu ya, terlalu bertele-tele. Ya, langsung saja kalau ngomong moderasi beragama, kalimat pertama di pendahuluan harus ngomong moderasi beragama. Ya, moderasi beragama di Indonesia meski sudah masif dilakukan namun pada posisi yang diambang krisis terutama pada kalangan netizen misalnya begitu. Survei tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan ada keterabaikan masyarakat netizen terhadap isu beragama. Ini dibuktikan dari hasil ini. Ya. Jadi kemampuan menulis harus memiliki 3 Bapak Ibu sekalian. 1 ya seperti Bung Karno, tulisannya ilmiah tapi orator begitu kan ya. Seperti orang pendemo begitu. 2 kayak konsep seperti Muhammad Hatta begitu kan. Konsepnya canggih, sophisticated gitu. Terbukti dari apa? Dari banyaknya literatur mungkin yang digunakan. Literaturnya masih muda 2023 sampai 2019 ya. Dan itu sangat mudah dicari ya. Setiap hari ada 20.000 jurnal yang terbit, otomatis ada satu hal yang baru. Nah, tinggal bagaimana cara kita menggali informasi yang tepat dalam topik yang kita ajukan, kan begitu. Dan yang ketiga harus kaya fakta seperti Sultan Syahrir karena ahli empiris begitu kan ya. Jadi kepekaan, ada orang ngopi direkam begitu di warung kopi, wah menarik ini. Nah, saya begitu. Seringkali saya nyuri-nyuri ide itu dari orang-orang warung kopi begitu. Nah, itu akan menarik kalau kemudian ditafsirkan dengan objek formal. Nah, misalnya begitu. Misalnya sarung itu kan fungsi yang sangat sederhana. Sarung itu kan untuk beribadah Bapak Ibu sekalian ya.
Sarung mungkin orang awam tahunya fungsi sarung cuma 3 kan, untuk sembahyang, untuk sholat, untuk tidur, sama untuk ronda. Nah, begitu. Tapi ketika dia dibaca dalam objek formal, fungsi sarung itu ada 52. Loh, kok bisa 52 fungsi sarung? Iya Pak, untuk kabur dari penjara, untuk minggat dari rumah, untuk piknik dan sebagainya. Oh, banyak sekali. Itulah kekuatan dari objek formal ya. Sesuatu jadi menarik ketika kita menggunakan objek formal. Ya. Yang jadi gampangannya, data boleh buruk tapi komentar kita yang harus canggih lah, begitulah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fungsi teori itu menjelaskan fenomena. Makanya sekedar teori Bapak. Oh ini kan teori lah. Karena literatur review Bapak Ibu sekalian itu hanya mendefinisikan gitu kan, tidak kemudian menjawab secara lugas. Jawaban terbaik dari para sarjana di dunia seperti apa. Oleh karena itu memang satu kesatuan ya Bapak Ibu sekalian antara penguasaan fenomena, kepekaan Bapak Ibu sekalian menilai sebuah fenomena ini menarik atau tidak dengan penguasaan teori. Maka tadi Pak Irham juga mengatakan bahwa teori ini sangat penting gitu kan, literatur dan sebagainya, karena fungsinya 2. Satu, menjelaskan fenomena yang kita teliti dan kita terhubung dengan sarjana di dunia ini. Ya. Kita jadi tahu posisi penelitian kita dengan peneliti dunia yang lain misalnya. Yang kedua, dia akan membuat instrumen penelitian. Apa yang kita tanyakan di lapangan, apa yang kita observasi di lapangan itu diturunkan operasionalisasi dari teori. Dari teori, konsep, variabel, indikator, data. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu ya memang Pak, bagaimana caranya itu ya latihan ya. Ada satu prinsip kita belajar itu namanya atomic habit ya. Kebiasaan kecil-kecil tapi konsisten dilakukan. Nah, jadi kalau Edward Thorndike, salah satu tokoh dari Swedia, mengatakan ada 3 hukum. Pertama, law of exercise, ya, hukum latihan. Semakin sering dilatih, semakin bisa. Saya sendiri juga begitu ya. Nah, dulu ya juga canggung. Saya dulu loper koran Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa begini ya. Belajar nulis itu ya dari loper koran itu kan dekat dengan wartawan ya, cari ngetiknya wartawan seperti apa, cari dia data seperti apa lah. Makanya komunitas itu penting. Kalau kita seperti Aptek ini kan kumpulan orang-orang pintar ya. Kalau kita nggak bisa pintar, minimal menyerupai kepintarannya gitu kan, menyerupai baunya, gitu, cara bertingkahnya, cara ngomongnya dan sebagainya itu akan menyerupai, minimal menyerupai. Sebelum mewarisi ilmunya, minimal menyerupai. Kalau bisa menyerupai nanti sedikit demi sedikit kan akan bisa, step by step. Ya. Yang kedua, law of readiness ya, siap. Nanti diminta, misalnya seperti ini kan, saya sebenarnya kan nggak pantas itu kan, di antara para dokter ada senior saya Bu Rika yang harusnya menjelaskan materi ini kan, tapi ini bentuk latihan saya begitu kan, saya masih kebun magister dan DO lagi begitu, ya, terpaksa baca gitu kan. Nah, ini harus habit mindnya, kebiasaan berpikirnya harus positif. Demi apa ya? Demi cerdas bersama gitu kan. Nulis bersama, cerdas bersama. Nah, jangan nulis riset sendirian itu mesti males gitu kan. Apalagi nulis jurnal, mesti males kan begitu kan. Nanti kalau 3 orang, 1 orang bagian introduction, 1 orang bagian method, nanti 1 orang bagian result misalnya ya. Nanti Sabtu kumpul bareng di WA atau di kafe mana misalnya. Nah, itu akan mudah ya. 1 hari nulis 1 paragraf. Kalau sudah 30 hari sudah 33 paragraf dan itu adalah jurnal Scopus ya. Dan jurnal itu macam-macam, ada 5.000 kata, ada 6.000 kata dan sebagainya. Makanya sekarang kita harus bisa mengkiblat jurnal apa yang kita tuju. Untuk apa? Untuk tahu posisi keilmuan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya nulis proposal itu selalu berkiblat pada jurnal yang sesuai dengan kongruen dengan keilmuan saya, kan begitu. Dengan apa? Biar tahu, oh sekarang ini kan setiap hari kan di email itu kan sama jurnal yang kita yang notification gitu, isu minggu ini, isu minggu depan itu. Nah, jadi kita kemudian tidak canggung atau merasa